Halo, balik lagi sama gue Yuri. Di video kali ini kita udah masuk part terakhir dari serial Seishun Butayaro. Untuk selanjutnya gue bakal mereview movie dari Seishun Butayaro ini sendiri. Kali ini gue berkesempatan untuk menjelaskan alur cerita dari episode 10, 11, 12, dan 13. Gak pernah lupa gue mengingatkan ke kalian bahwa video yang gue buat adalah full spoiler content. Tanpa mengurangi pengalaman menonton kalian, lebih baik jika kalian menonton animenya secara langsung. Tapi kalau kalian masih nekat, kita gas aja ke videonya. Kita masuk ke episode 10. Melanjutkan cerita sebelumnya, Sakuta pun membuka lemari tersebut. Ternyata yang ia temukan di sana adalah sebuah wadah berwarna kuning. Apa isinya? Kita bakal dikasih tahu nanti di akhir episode 10. Sakura dan Nodoka masing-masing masih menjalani apa yang harus mereka lakukan. Dan apa yang terjadi di episode 10 ini juga berisi tentang kesibukan mereka. Jadi banyak waktu yang di-skip. Hari-harinya tuh banyak yang dilewatin. Di suatu hari pada tanggal 8 September, Sakuta ini baru pulang dari apartemennya Sakura karena harus membantu Nodoka agar dia lebih dalam mengetahui apa yang harus ia lakukan. Sampai di rumah, ia disambut sama Kaede. Kaede di sini tuh menunjukkan ia udah pakai seragam SMP nih. Jadi bisa disimpulkan bahwa kemungkinan Kaede ini udah dapat kepercayaan dirinya kembali. Penyebabnya adalah karena Sakuta kan bawa cewek terus ke rumah. Jadi Kaede merasa lebih dikelilingi sama orang-orang yang positif. Tak lama pun Sakura pulang. Ia memberikan tiket konsernya satu buat Sakuta dan satunya lagi buat Nodoka. Dan tak lupa juga ibunya Nodoka pun dapat satu tiket untuk datang ke konser tersebut. Scene dilanjutkan pada tanggal 19 September. Nodoka baru selesai sesi pemotretan. Meskipun tidak berjalan dengan terlalu baik, Nodoka tetap bisa menyelesaikan pemotretan tersebut setidaknya setelah pengulangan sebanyak 12 kali. Setelah itu, Nodoka dan Sakuta pun mengobrol berdua di pantai. Di sini kita tahu bahwa sebenarnya Nodoka ini pengen menjadi sosok yang hebat seperti Sakura. Cuman ternyata setelah merasakan bertukar tubuh, tekanan yang Sakura alami lebih besar daripada tekanan yang dialami Nodoka sendiri. Di sini Nodoka lebih memilih buat jadi idol aja deh daripada ia harus memaksakan dirinya buat menjadi selevel sama Sakura. Kalau dia selevel sama Sakura itu malah bikin dia stres lah. Dan Nodoka juga mempunyai keinginan untuk menjadi penyanyi utama di dalam grupnya itu, Sweet Bullet. Tak lama Sakura pun menelpon. Sakura bilang bahwa ayahnya Sakuta meninggalkan pesan dan yang ngajak Sakuta buat janjian dalam beberapa hari ke depan. Mereka berdua pun ngobrol di jalan. Nodoka menanyakan tentang bagaimana pandangan Sakuta terhadap orang tuanya, di mana ibunya ini bisa dibilang jadi nggak waras gara-gara kejadian Kaede, dan ayahnya Sakuta juga terpaksa harus menemani ibunya di rumah sakit. Cuma di sini Sakuta kayak santai-santai aja, nggak terlalu benci dan juga nggak terlalu dendam, ya karena mereka adalah orang tuanya. Setelahnya, ternyata ibunya Nodoka ini datang entah dari mana dan nanyain si Nodoka ini kemana, gelisah pokoknya. Di sini ibunya Nodoka nggak tahu kalau yang di badannya Sakura adalah anaknya sendiri. Si ibu meminta agar mengabarinya kalau ada info tentang anaknya itu. Scene dipindah pada tanggal 21 September, di mana Sakuta bertemu dengan ayahnya di sebuah restoran. Mereka berdua mengobrol layaknya orang tua dan anak, meskipun percakapannya sedikit canggung ya. Scene diganti lagi ke tanggal 30 September, hari di mana Sweet Bullet mengadakan konser. Sakuta dan Nodoka datang ke konser itu. Tak lupa juga ibunya Nodoka berada di barisan paling depan penonton. Sweet Bullet pun menyanyi beberapa lagu di sini. Setelah itu mereka mengumumkan bahwa Sweet Bullet bakal mengeluarkan single atau lagu terbaru mereka dan mengumumkan siapa yang bakal jadi penyanyi utama di lagu itu. Dan ternyata Nodoka lah yang mendapatkan peranan tersebut. Setelah konser selesai, Sakuta dan Nodoka lagi ada di barisan fans nih. Nggak sengaja Nodoka ngelihat Sakura dan ibunya yang kelihatan bangga dengan dirinya yang berisi Sakura itu. Nah, di perjalanan pulang, Nodoka ini bilang kok bisa ya Sakura mendapatkan apa yang harusnya Nodoka sendiri ini inginkan lebih awal dari dirinya sendiri. Ketika diajak pulang, Nodoka malah pengen pergi ke pantai. Hal yang tidak diduga, ternyata Nodoka berencana buat bunuh diri, menenggelamkan dirinya ke laut. Nodoka capek atas apa yang udah ia lakukan dan tidak mendapatkan hasil yang ia inginkan. Sekaligus Nodoka juga beranggapan bahwa kakaknya, Sakura, membenci dirinya. Sakuta pun mencegahnya dan bilang ada sesuatu yang ingin ia tunjukkan.
Sakuta pun menunjukkan wadah kuning yang sebelumnya ia temukan. Ternyata isinya adalah surat-surat yang sebelumnya Nodoka kirimkan saat masih kecil dahulu. Nodoka mengira Sakura membuang suratnya karena tidak penting. Ternyata surat tersebut disimpan sama si Sakura. Nodoka terharu di sini. Pikirannya yang bilang bahwa Sakura ini gak peduli sama dia ternyata cuma sebatas kebohongan. Sakura pun datang dan bilang bahwa sebenarnya ia senang punya adik seperti sosok Nodoka ini. Dan juga Sakura berusaha menenangkan Nodoka dengan bilang bahwa ia tidak harus menjadi sosok seperti yang ibunya inginkan. Nodoka bisa hidup dengan tujuannya sendiri dan tidak membuat ibunya kecewa. Pokoknya Sakura di sini menyarankan agar Nodoka hidup dengan caranya sendiri. Selanjutnya, tubuh mereka bertukar kembali dan semuanya kembali berjalan normal. Seharusnya cerita di episode 10 ini udah selesai sih. Cuman pas gua tonton sampai akhir ternyata ada adegan lanjutannya coy. Sakura datang ke apartemennya Sakura dan ada Nodoka di sana. Sakura ini ditelepon sama agensinya dan yang terjadi 本当に申し訳ありません。はい、ご迷惑。ちょっと面倒なことになったみたい。 Nah karena hal tersebut nampaknya episode 11 bakal seru nih. Masuk ke episode 11. Melanjutkan episode sebelumnya, di sebuah interviewnya Sakura ia ditanyakan beberapa pertanyaan mengenai pacarnya itu. Ya mudahnya Sakura nih lebih mementingkan Sakuta sih, karena kalau nggak ada dia, Sakura juga gak bakal balik ke dunia hiburan. Kaede yang ngeliat tayangan di TV itu pun senang. Di sini kita ditunjukkan tentang diary atau bukunya si Kaede nih. Nampaknya dia ingin melakukan sesuatu dalam beberapa waktu ke depan. Scene dilanjutkan ke Sakuta yang baru pulang sekolah. Hari itu adalah tanggal 15 Oktober. Sampai di rumah, ternyata ada sebuah surat yang dikirimkan sama si Shoko. Surat tersebut tertulis bahwa Shoko ingin bertemu sama Sakuta di pantai besok. Yang aneh di sini, Shoko menggunakan panggilan San. Sedangkan seharusnya ya, yang Sakuta kenal sekarang adalah Shoko-chan. Kalau San kan berarti si Shoko yang dimaksud adalah udah lebih tua daripada Sakuta. Nah, apakah hal ini tuh merujuk kepada Makinohara Shoko yang Sakuta kenal saat pertama kali bertemu? Kita bakal cari tahu lebih lanjut. Sepulang sekolah, ketika Sakuta ingin pergi ke pantai, di depan gerbang ada seorang cewek nih. Ia pun memperkenalkan diri ke Sakuta. Namanya Kano Kotomi. Gue panggil Kotomi. Kotomi ini adalah temannya Kaede pas waktu sekolah dulu. Karena kelihatannya Kotomi ini pengen ngomongin sesuatu yang serius, Sakuta terpaksa meminta Sakura agar menggantikannya buat datang ke pantai. Mereka berdua pun ngobrol. Di sini yang bisa gue tangkap adalah Kotomi ini teman dekatnya Kaede yang menyesal karena nggak bisa ngebantu Kaede pas lagi berada di masa sulitnya. Kotomi ini juga bilang bahwa orang-orang yang pernah ngebully Kaede dulu udah nggak pernah masuk sekolah lagi karena mereka juga mendapatkan hukuman sosial baik dari sekolah maupun para siswa. Setelah percakapan itu, Sakuta pergi ke pantai dan melihat bahwa Shoko masih belum berada di sana juga. Akhirnya Sakuta dan Sakura memutuskan untuk pulang. Setelah sampai di rumah, Kaede menunjukkan isi bukunya. Tertulis beberapa keinginan Kaede di tahun itu termasuk keinginan untuk masuk sekolah kembali. Kita tahu di sini bahwa Kaede sudah ada kemajuan ya. Buat percobaan pertama, Kaede memutuskan untuk mengangkat telepon. Kali ini Sakura yang menelpon dia. Dan Kaede pun berhasil melakukannya. Setelah menutup telepon, ia langsung drop. Ternyata si Kaede ini terkena demam dan Kaede pun harus beristirahat. Shin berganti ke Kaede yang sudah sembuh. Ia pun menunjukkan keinginannya lagi untuk sebatas keluar dari pintu rumah doang. Cuma sebatas pintu depan. Ya, cuman gue juga harus memahami kondisinya Kaede juga ya. Pada tanggal 19 Oktober, Kaede pun mencoba beberapa baju yang dibawa oleh Sakura. Dan pada tanggal 23 Oktober, Sakuta baru aja sampai rumah nih. Dan udah ada Kaede yang menunggunya dan mengajaknya untuk keluar. Dan dari sini, scene yang cukup dramatis bakal terjadi, di mana Kaede yang udah bertahun-tahun mengurung diri bakal keluar rumah lagi. Sakuta pun membuka pintu. Pada awalnya Kaede masih takut ya dan menutup matanya. Namun ketika Sakuta kemudian melepaskan Kaede, Kaede pun akhirnya melihat sekitarnya. Saking senangnya, Kaede pun sampai menangis. Dan beberapa hari setelahnya, Kaede pun udah memulai progresnya. Dari sampai depan pintu hingga ia berani buat bermain di taman bersama Sakura. Sampai di tanggal 10 November, Sakuta curhat ke Futaba. Di sini kayaknya ada percakapan yang sedikit penting nih. Futaba nanyain apakah Sakura ini udah ngerti soal keadaan yang dialami Kaede ini, dan kelihatannya sih belum. Nah, sebenarnya apa maksud dari pertanyaan Futaba itu? Lagi-lagi di sini kita dikasih sebuah petunjuk tentang apa yang bakal terjadi nih.
Kemudian scene berpindah ke Sakuta, Sakura, Kaede, dan Nodoka yang lagi berada di kereta. Nampaknya mereka pengen ke pantai nih, senang-senang. Setelah bersenang-senang, datang si Kotomi tadi. Kotomi menyapa Kaede dan reaksi Kaede kayak nggak mengenal siapa Kotomi ini. Dan setelah itu, Sakuta bilang sesuatu dan percakapan tersebut menutup episode 11. 楓には記憶がないんです。 Dan cerita menjadi semakin seru. Subscribe dulu lah. Kita masuk episode 12. Di sini identitas dan juga situasi seorang Azusagawa Kaede bakal diceritakan. Di awal episode kita ditunjukkan scene flashbacknya Kaede yang lupa dengan kondisinya sendiri setelah bangun tidur. Setelah itu kita juga diperlihatkan sama keluarganya Sakuta yang harus menelan fakta bahwa Kaede ini mengalami sebuah kondisi yang dinamakan kepribadian ganda. Jadi karena stres yang berat dan trauma yang cukup hebat, sampai-sampai Kaede ini lupa siapa dirinya sebenarnya. Dan sejak saat itu, Kaede jadi lupa tentang orang tuanya, teman-temannya, bahkan kehidupannya sendiri. Dari cara dia ngomong, makan, berjalan, dan masih banyak lagi, dia tuh udah berbeda lah dari sebelumnya. Nah, karena hal tersebut, ibunya Kaede malah ikut-ikutan kena penyakit mental, dan dari sinilah kita tahu ya masalah yang dialami keluarganya Sakuta. Tetapi tak selang lama ketika Sakuta lagi tidur, ia terbangun karena merasakan sakit, dan dari situlah timbul luka yang ada di dadanya Sakuta. Sakuta mencoba buat berobat dan juga bertanya kepada dokter yang ahli. Cuman para dokter juga bisa dibilang gimana sih biar mereka ini bisa ngerti kondisinya si Sakuta ini. Nah, karena Sakuta dianggap gak jelas, Sakuta pun pergi dari rumah sakit dan menuju ke pantai, dan dari sinilah kita tahu ya, scene pertama kali ia bertemu dengan Shoko. Sakuta ini menganggap pertemuannya dengan Shoko adalah sebuah takdir. Karena di saat Sakuta terpuruk, ternyata masih ada seorang manusia yang mempercayainya tentang apa yang sedang ia alami. Bahkan di sini Sakuta sampai nangis karena terharu dengan apa yang telah diucapkan Shoko, membuatnya sedikit lebih tenang. Jadi di episode 12 ini mengisahkan titik pahit kehidupan Sakuta dan juga Kaede. Lanjut ke cerita, ceritanya balik lagi nih ke masa yang sekarang. Ketika Sakuta pulang, Kaede ini lagi mencoba memakai seragam SMP, dan Kaede ingin agar pergi ke sekolah secepatnya. Tetapi di sini, Kaede menanyakan siapa Kotomi yang sebelumnya ia temui di pantai, dan Sakuta bilang bahwa Kotomi adalah teman Kaede saat kecil dulu, dan mereka punya banyak kenangan berdua. Kotomi pun mengembalikan buku yang dipinjamnya dari Kaede saat masih berteman dulu. Pas Kaede ini ngeliat, nampaknya Kaede mulai mendapatkan sedikit ingatannya kembali, tetapi setelah itu Kaede justru pingsan. Kaede pun dibawa lagi ke rumah sakit, tetapi kondisinya di sini masih bingung nih apa yang sebenarnya terjadi sama si Kaede. Dokter menyimpulkan bahwa ingatan Kaede ini perlahan kembali. Dan ada kemungkinan bahwa jika Kaede ini balik ke kepribadiannya yang asli atau diri dia yang sebelumnya, ingatannya yang udah ia jalani selama ini bakal hilang. Jadi ia nggak bakal ingat sama Sakura dan juga hal-hal yang lain. Tak terasa bahwa di sini udah banyak hari-hari yang dilewati nih. Setelah Kaede bisa dipulangkan, Sakuta ini berencana untuk merayakan kepulangan Kaede itu. Pada awalnya Kaede malu-malu sih, cuman Kaede bilang bahwa Kaede pengen banget buat datang ke sekolah lagi. Pada 19 November, Sakuta dan ayahnya lagi mengobrol di sebuah restoran. Mereka mengobrol tentang Kaede yang pengen sekolah dan sang ayah berniat untuk menjelaskan kondisi tersebut ke sekolah. Tak lupa juga si ayah ini pengen dikenalin sama pacarnya Sakuta ketika kondisinya udah normal lagi. Lanjut pada 22 November, seorang konsultan dari sekolah datang ke apartemen Sakuta. Si konsultan ini mengerti tentang keadaannya Kaede dan bilang bahwa Kaede ini nggak perlu terburu-buru. Cuma sebatas ke UKS itu pun udah bisa dianggap masuk sekolah. Kan emang tujuannya si Kaede cuma masuk sekolah doang kan. Kaede pun sedikit gembira karena hal tersebut. Di keesokan harinya, Kaede pun berangkat nih ke sekolah dan pastinya ditemenin sama si Sakuta. Ketika udah di jalan, ternyata mentalnya Kaede ini belum terlalu siap. Nah karena itu Sakuta pun mengajaknya ke kebun binatang untuk refreshing dan juga mengembalikan moodnya Kaede. Mereka pun bersenang-senang di sana. 歩いてるな。あっちのパンダは食べてます。あ、こっち見ましたよ。 Ketika di perjalanan pulang, Sakuta sengaja tidak lewat jalan seperti biasanya dan bilang bahwa jalan itu adalah jalan pintas supaya lebih dekat. Kaede di sini kan masih belum tahu ya. Ternyata Sakuta justru membawa Kaede pergi ke sekolah.
Sakuta menunjukkan kelasnya Kaede dulu dan beberapa hal lainnya. Nah, karena hal itu, Kaede semakin ingin buat bersekolah sebagai murid biasanya dan bertekad buat datang ke sekolah esok hari, yaitu 27 November. Nah, saat besoknya, si Kaede ini dibangunkan sama Sakuta, dan hal yang membagongkan terjadi, di mana Kaede nampaknya balik lagi ke dirinya yang lama. Bahkan ia tidak mengingat bahwa kemarin ia pergi ke kebun binatang. Dengan ini, di episode 12 ditutup dan kita bakal masuk ke episode terakhir. Kaede, omae, Kaede, nano ka? 当たり前だよ。 Kita masuk ke episode 13. Masih menceritakan sebelumnya, ketika Sakura mencoba buat menghubungi Sakuta, ternyata Sakuta lagi berbicara sama ayahnya. Sakuta memberitahu kondisi Kaede ke ayahnya dan janjian bakal ketemu di rumah sakit. Ketika pas sudah di rumah sakit nih, ayahnya Sakuta pun menangis. Di sini yang gue bingung ya, kondisinya ayahnya ini senang apa justru kecewa gitu. Dan Sakuta di sini bilang ke Kaede bahwa ia pengen ke toilet sebentar. Ternyata Sakuta pun juga menangis dan berlari keluar rumah sakit karena sudah tidak kuat lagi membendung kesedihannya. Sakuta di sini terlihat sangat terpukul dengan keadaan yang dialaminya. Menurut gua sih ya, alasan kenapa Sakuta ini sedih bisa dibilang bahwa Kaede yang ia kenal selama ini bakal berpisah sama dia dan digantikan oleh yang lama. Ya kesannya kalau dalam hubungan tuh lu udah pacaran sekian lama nih, tapi ujung-ujungnya lu balikan lagi sama mantan karena mungkin udah jalannya gitu. Di tengah kesedihannya itu, darahnya Sakuta pun mengeluarkan darah dan tiba-tiba juga datang si Shoko yang Sakuta kenal itu, Shoko yang lebih tua darinya. Si Shoko ini mencoba untuk menenangkan Sakuta dan mereka berdua pun berada di apartemennya Sakuta. Di sini udah pasti nggak terpikir buat aneh-aneh ya dengan kondisi Sakuta yang kayak gitu. Ketika Sakuta mandi, Shoko ini membacakan isi buku Kaede. Karena scene-nya cukup panjang, inti yang bisa gue ambil dari tulisannya Kaede ini adalah rasa terima kasihnya kepada kakaknya. Dan juga Kaede berusaha untuk meninggalkan kenangan yang baik dan bahagia supaya kakaknya ini tidak menyesal atas apa yang ia lakukan untuknya. Ya karena emang Sakuta ini dihantui rasa bersalah karena ketika Kaede lagi di kondisi susah, Sakuta justru nggak ada untuknya. Di sini Sakuta pun menangis terharu akan hal tersebut. Saking terpukul dan capeknya, Sakuta pun tidak sadar dan tertidur di kamar mandi. Keesokan harinya ketika udah bangun, wajahnya si Sakuta ini kelihatan lesu banget ya. Di meja ada sebuah surat dari Shoko yang pamit karena Shoko merasa Sakuta udah tertidur. Udah nih kan, scene jadi normal lagi. Ketika membaca pesannya Sakura, Sakuta baru ingat sama dia dan kemudian menelponnya. Sakuta jujur akan kondisi Kaede dan juga kondisi yang ia alami kemarin dan mereka berdua rencananya bakal ketemuan. Dan satu hal lagi, sejak kejadian itu, Shoko nggak pernah muncul lagi atau menghilang, baik Shoko yang SMP dan juga Shoko yang Sakuta kenal. Dan ketika Sakuta bertanya ke Futaba apakah kejadian soal Shoko ini adalah sebuah kenyataan, yang bisa Futaba simpulkan adalah Sakuta ini cuma berhayal atau berfantasi. Scene dilanjutkan pada 1 Desember, di mana Sakuta dan Sakura janjian nih. Baru aja masuk rumah, Sakura membaca suratnya si Shoko itu. Sakuta panik dan langsung menceritakan kejadian yang terjadi kepadanya. Cuman Sakura terlanjur kecewa dan malah balik lagi ke tempat syuting. Scene berpindah lagi ke 2 Desember di tempat kerjanya Sakuta. Ketika udah pulang kerja, di luar udah ada Nodoka yang menunggunya. Sakuta saat itu lagi suram banget sih, lagi pengen menyendiri aja katanya. Cuma Nodoka nggak peduli akan hal itu. Nodoka bilang bahwa hari ini adalah hari ulang tahunnya Sakuta. Sakura blok. Sakuta tanpa banyak pikir langsung gas ke stasiun dan menaiki kereta untuk menemui Sakura di Shinkansen, tempat syutingnya. Dan di sana Sakuta pun bertemu sama Sakura. Nah, di sini titik terang hubungan mereka pun mulai menyala kembali. Karena kasihan ke Sakuta, Sakura pun membawanya bersama asistennya dan berniat untuk meminta Sakuta tinggal sampai esok hari biar bisa balik ke rumah. Cuman bukan itu hal yang penting. Di sini Sakuta mengucapkan selamat ulang tahun ke Sakura meskipun sedikit telat ya. Dan mereka berdua pun nongkrong nih di bawah salju yang lagi turun. Sakura berterima kasih karena Sakuta udah datang jauh-jauh demi dia dan juga Sakuta meminta maaf karena nggak bilang atas kejadian Shoko sama Sakura sebelumnya. Pokoknya baikan lah mereka berdua. Niatnya sih si Sakuta ini pengen dicium ya sama si Sakura. Ternyata dicubit doang. Dan disinilah Seishun Butayaro berakhir. Gimana menurut kalian? Apakah dari cerita yang gue ulas cukup memuaskan bagi kalian? Kalian bisa komen di bawah. Gue bakal lanjut mereview movie dari Seishun Butayaro ini. Stay tune, tungguin konten dari kami. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Semoga kalian sehat selalu. Yuri pamit. Bye-bye.